Kalau kita sinkronisasikan dengan dakwah untuk kebaikan, puasa ini merupakan sebuah ibadah untuk mengekang diri seseorang agar tidak melakukan kesalahan, terjauhkan mereka dari kemaksiatan, terjauhkan mereka dari segala kejahatan. Karena puasa itu mampu meleburkan nafsu syahwat, yang mana nafsu syahwat itu sebagai proklamator terjadinya kemaksiatan. Jamaah sidang solat Isya dan Tarawih sekeyakinan seakidah yang kami muliakan, marilah sama-sama kita memuja dan memuji Allah yang masih memberikan kita kesempatan untuk bisa hadir ke Masjid Al-Muttaqin ini guna beribadah, solat dan mendirikan malam-malam Ramadan. Semoga kita semua akan mampu mengantarkan Ramadan sampai berjumpa dengan malam Lailatul Aidil Fitri nantinya. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Nabiyuna Muhammad ibni Abdillah, seorang manusia yang dipilih oleh Allah Ta'ala menduduki peringkat predikat paling tinggi, dan beliau senantiasa beribadah, tidak mengenal ruang dan waktu, bahkan untuk menyembah Allah sampai bengkak kakinya dalam sujud solat yang beliau laksanakan. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang muktabar kedua-duanya, yang kita hormati bersama Imam Syekh Masjid Al-Muttaqin, BKM, pengurus masjid, jamaah yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu. Insya Allah semuanya kita akan dimuliakan oleh Allah. Semoga berkumpulnya kita pada malam yang berbahagia ini akan menjadi satu alasan kita dikumpulkan kelak di yaumil qiyamah dalam surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, melihat daripada definisi bulan Ramadan itu sendiri, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Mawaridi dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, beliau menjelaskan tentang bagaimana nama Ramadan itu sendiri, yang mana ini didapatkan dari hadis Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Nabi pernah berkata satu waktu, innama sumiya Ramadan, hanya saja dinamakan Ramadan, li'annahu yarmidudz dzunub, karena Ramadan tersebut mampu membakar dosa yang dimiliki oleh manusia. Ditafsirkan oleh Imam Al-Mawaridi, makna yarmidudz dzunub ay yahrikuha wa yadhhabu biha. Apa maksudnya jemaah sekalian? Secara makna lughawi, Ramadan itu bermakna panas. Setelahnya diberikan pesan oleh Nabi Muhammad dalam hadis yang kita bacakan tadi, dinamakan bulan ini dengan bulan Ramadan li'annahu yarmiduz dzunub ay yahrikuha. Artinya bulan inilah menjadi bulan pembakar dosa. Bulan inilah yang menjadi bulan untuk penghapus dosa, wa yadhhabu biha, dan untuk melenyapkan dosa setiap manusia. Dalam sisi yang lain, ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Baqarah ayat 183, pada penghujung ayatnya termaktub dalam firman Allah tersebut, la'allakum tattaqun. Apa maknanya? Pastilah orang-orang yang berpuasa ini akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Bertakwa dari apa? Anil ma'asi, daripada segala kemaksiatan. Ditambahkan oleh Imam As-Suyuti dalam hasyiahnya, makna takwa seseorang daripada kemaksiatan, karena puasa tersebut mampu meleburkan syahwat. Puasa tersebut yuksirus syahwat,
mampu meleburkan syahwat nafsu syahwat manusia, yang mana hiya allati mubdi'uha, sedangkan nafsu syahwat itu merupakan tempat ataupun pondasi dasar terjadinya kemaksiatan dalam kehidupan manusia. Kalau kita sinkronisasikan dengan dakwah untuk kebaikan, puasa ini merupakan sebuah ibadah untuk mengekang diri seseorang agar tidak melakukan kesalahan, terjauhkan mereka dari kemaksiatan, terjauhkan mereka dari segala kejahatan. Karena puasa itu mampu meleburkan nafsu syahwat, yang mana nafsu syahwat itu sebagai proklamator terjadinya kemaksiatan. Maka di sini setelah kita paparkan beberapa item, marilah bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan ajang untuk mencegah amar ma'ruf nahi mungkar, di mana itu merupakan perintah Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair, hendaklah di antara kalian umatnya Nabi Muhammad menjadi pribadi yang mendakwahkan dan memerintah seseorang untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi mungkar, dan substansi daripada perintah Allah tersebut fardu kifayah. Artinya urung syi'lun, seandainya dalam kehidupan kita sudah tidak ada lagi orang yang berdakwah menyampaikan kebaikan, sudah tidak ada lagi orang yang akan menghalangi kita daripada mengerjakan kesalahan, maka semua orang-orang yang berada di satu wilayah tersebut akan menanggung beban dosa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan ini merupakan bulan untuk mengekang hawa nafsu, menjauhkan seseorang daripada kemaksiatan. Mari kita publikasi, mari kita munculkan, mari kita sampaikan kepada orang-orang yang berada di sekeliling kita, berhentilah untuk melakukan kemaksiatan, lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan. Manfaatkan satu bulan yang sudah diberikan oleh Allah dengan segudang keistimewaannya. Jemaah sekalian, kenapa ini mesti disampaikan? Kalau kita melihat frekuensi kemaksiatan dari waktu ke waktu, ada beberapa masjid manasah yang menyampaikan kepada kami, Ustaz, dulu tahun-tahun sebelumnya kita melihat Ramadan, malam-malam tarawih itu baru orang hengkang dari masjid menjelang 10 terakhir, baru orang hilang dari masjid menjelang pertengahannya terakhir. Tetapi hari ini baru malam kelima, baru tercatat malam ke-13, ke-14, orang-orang sudah memilih meninggalkan masjid. Bahkan yang hadir adalah orang-orang yang memang sudah dekat umurnya secara ghalib dengan kubur, alias hampir meninggal dunia. Alhamdulillah pemandangan itu tidak terjadi di Masjid Al-Muttaqin, tetapi banyak orang-orang yang di luar yang mereka memilih meninggalkan masjid. Kenapa? Karena tidak ada lagi ruh ibadah dalam jiwanya. Apa yang mereka lakukan? Disibukkan dengan dunianya. Malah ada di antara mereka yang melakukan kemaksiatan tanpa batas. Judi online semakin meningkat secara prestisius. Siapa yang terjangkiti dengan wabah tersebut? Para kaula muda, para laki-laki, tidak hanya yang masih berada di bangku perkuliahan, bahkan na'udzubillah, orang-orang yang sudah punya anak berkepala 3 mereka juga termasuk di dalamnya. Apakah itu sebagai sebuah kemaksiatan? Maksiat. Belum lagi berbicara tentang bagaimana beberapa banyak orang-orang yang meninggalkan puasa Ramadan, yang sudah menjadi tren yang kita lihat hari ini. Saat siang mereka tidak berpuasa, ditemukan oleh kawannya, direkam video, diposting dalam media sosial, membuat hati kita miris, menangis, pilu sejadi-jadinya. Seolah-olah kalau kita lihat sekarang ini, yang hadir ke masjid itu saja yang menerima nasihat, yang terjadi perubahan dalam kehidupannya. Sedangkan dakwah Islam ini tidak hanya terfokus kepada masjid, tetapi dakwah yang sebenarnya adalah mengajak orang-orang yang masih berada di luar masjid untuk bisa hadir ke masjid. Dan ini tugas siapa?
Rasul berpesan dalam hadisnya, yang mana hadis ini kami bacakan dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapapun yang melihat kemaksiatan, Nabi Muhammad tidak menyebutkan kalimat pemimpin di awalnya. Artinya siapapun yang melihat kemaksiatan, kemungkaran, kejahatan, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah mereka mencegah, melarang dan merubah kemaksiatan tersebut menjadi kebaikan dengan tangannya. Para ulama syarah hadis menjelaskan makna daripada ungkapan pertama tersebut adalah para pemimpin. Orang-orang yang ditunjuk sebagai pemimpin dari mulai kaula bawah, dari mulai gesik di kampung, kecamatan, sampai wali kota, bupati, dan provinsi, bahkan presiden. Merekalah yang punya otoritas, merekalah yang punya wewenang, merekalah yang punya kapasitas untuk merubah, memberikan kebijakan untuk meminimalisir angka kemaksiatan, tidak terkecuali di tempat kita, jemaah sekalian. Kalau kita yang punya kapasitas di bidang agama, kami Ustadz Abdul Halim kadangkala hanya bisa berbicara di atas mimbar. Tetapi siapa yang punya otoritas yang paling menentukan? Para pemimpin yang ditunjuk mulai dari kalangan bawah. Gesik dengan kanun-kanun kampungnya, sehingga melarang orang-orang kalau ingin tidak berpuasa jangan berada kakaknya di kampung ini. Kita berikan hukuman sosial kepada mereka sehingga orang termemori dalam pikirannya, kami tidak bisa melakukan kemaksiatan di bawah kemasjidan ataupun di kampung Hagu Tengah. Kenapa? Karena ada aturan yang dilayangkan melalui surat peraturan daerah, sehingga orang-orang akan kalang kabut tidak bisa melakukan kemaksiatan. Falyughayyirhu biyadihi. Sedangkan kita sebagai kepala keluarga, siapa yang kita urus? Kita merupakan pemimpin untuk anak-anak kita. Saat mereka melakukan kemaksiatan, saat mereka melakukan kesalahan, ini merupakan tugas-tugas kita. Tidak hanya beban moral, tetapi ini beban yang diembankan oleh syariat. Orangnya padum leu siklon ban bandum. Ayah-ayah yang kadang-kala anak gehana geturi. Oh Ustaz, kami terkenal namanya karena baca di kakak. Tetapi bagaimana sepak terjangnya dalam kehidupan, kita tidak pernah menelaah dan menganalisa terhadap perkembangan mereka. Siapa kawannya, apa aktivitasnya, apa yang mereka kerjakan. Lebih-lebih dalam bulan Ramadan mereka tadarus atau tidak, hadir ke masjid atau tidak, ataupun mereka lah yang terjebak dalam komunitas clubbing malam, yang mana di sana adanya sabu-sabu, kemaksiatan luar biasa, perzinahan terjadi tanpa henti. Itu merupakan kemaksiatan yang dilakukan oleh anak kita. Ini merupakan tugas kepala keluarga. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyah. Setiap kalian adalah para pemimpin dan kita semua akan ditanyakan terhadap apa yang kita pimpin. Maka kepala keluarga ditanyakan bagaimana engkau mengurus anak-anakmu dalam kehidupan. Coba bayangkan misalkan malam ini jemaah sekalian, semua kepala keluarga yang berada di Kota Lok Sumawe ini sadar untuk melihat, untuk merespon, untuk mengurus, untuk menjaga anak-anaknya daripada kemaksiatan dan kejahatan. Pastilah Kota Lok Sumawe akan menjadi suatu tempat daerah yang baldatun tayyibatun wa rabbul ghafur. Yang selanjutnya, yang terakhir jemaah sekalian, bila tidak mampu kita sampaikan dengan tubuh, kita robak dengan tubuh, fabilisani, dengan lidah, sampaikan. Yang terakhir dengan hati, wadzalika adhaful iman. Mencegah kemaksiatan, benci dalam hati, itu merupakan iman yang paling lemah. Dan yang terjadi di kalangan kita, fenomena yang terjadi di kalangan kita adalah wate tetegur urang yang pubut maksiat puatra ikut. Misalkan contoh, datang Ustaz, datang kami, datang Ustaz Abdul Halim menyampaikan bahwa berhentilah untuk menggunakan narkoba, untuk menyebarluaskan peredaran narkoba di Kota Lok Sumawe. Apa yang mereka sampaikan? Dengan bantahan leluasanya mereka menyebutkan, Tengku,
Bek natu kamu apa? Untuk perbuat maksiat ke roh. Getik dalam neraka tubuh lung yang rasa. Hana urusan dengan roh. Kaya drog, habis peng drog, sehat drog, tubuh drog, tidak ada urusan dengan anda. Itu kalimat yang sering dikeluarkan oleh orang-orang yang kadang kala kita berikan nasihat kepadanya. Menyena yang jawab lagi nyan uronyo urang siklun menyampaikan kepada urang-urang yang belum terbuka mata batin, hai tengku metua, memang betul harta drone, memang betul itu milikmu, memang betul itu tubuhmu. Kalau engkau dicampakkan dalam neraka, engkau yang akan merasakan siksanya. Tapi ingat, saat engkau melakukan kemaksiatan di kemasjidan Muttaqin ini, saat engkau melakukan kemaksiatan, kejahatan di kampung Hagu Tengah ini, tidak hanya bala itu ditimpakan kepadamu, tetapi rumah kami ikut merasakannya. Bagaimana cerita tsunami berapa 20 tahun yang silam? Apakah korbannya bukan orang-orang, tidak tercatat di dalamnya orang-orang yang paham agama? Sangat banyak. Apa kurang zikir mereka? Ini musibah dihadirkan oleh Allah Ta'ala karena ulah tangan segelintir manusia. Semoga jemaah sekalian, dalam momentum bulan Ramadan ini, kita mampu menjadikan momentum bulan Ramadan ini sebagai ajang amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun yang kita lihat, jangan pernah kecut hati kita untuk merubah kemaksiatan tersebut terganti menjadi kemaslahatan. Siapapun dan bagaimana caranya akan kita cari, karena itu pesan Al-Quran sekaligus hal yang pernah diimplementasikan oleh Nabi dalam kehidupannya. Azizan au mutsyahidan, hiduplah dalam kondisi mulia, melihat kemaksiatan kita cegah, walaupun kita akan mati, kondisi mati kita mendapatkan pahala syahid. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami dan umumnya kepada jamaah sekalian. Waktulah yang membatasi kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah pada malam 25 nantinya kita akan berjumpa kembali pada momentum Qiyamul Lail. Kami hadir untuk memimpin zikir muhasabah dan Qiyamul Lail jamaah Al-Muttaqin. Demikianlah, hasbunallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.